Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Mas Duki sebagai pimpinan Pondok Pesantren Sirajut Thalibin Mautilango. Yang kami hormati, kami muliakan Habib Salim Al-Jufri dari pimpinan Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo, para pengurus dari pengurus cabang NU Kabupaten Bone Bolango, para kiai, para guru, para santri yang ada di Sirajut Thalibin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami berada di Pondok Pesantren Sirajut Thalibin Mautilango, Kabupaten Gorontalo. Ini merupakan pertemuan awal kami, silaturahmi awal kami ke Pondok Pesantren Sirajut Thalibin yang ada di Mautilango, yang hari ini kami bersama Habib Salim Al-Jufri, dan ini merupakan rencana awal kami untuk sowan ke Kiai Mas Duki. Ketika kami melihat pondok ini kemarin pada saat pelantikan pengurus cabang NU dan pengurus wilayah NU, pengurus cabang se-Provinsi Gorontalo bersama Pak Kiai Syed Agil Siraj, kami di 2017 sama-sama di pondok ini, dan alhamdulillah hari ini kami dipertemukan lagi bersama beliau di tempat ini. Ini pada kesempatan ini juga kami ingin berbincang-bincang dengan beliau, Pak Kiai Mas Duki, Habib Salim. Ini ada kolaborasi antara Pak Kiai dan juga Habib yang kalau kita lihat ini adalah panutan daripada generasi milenial hari ini. Kalau sering didengung-dengungkan generasi milenial, di sini juga ada santri milenial. Dan ini insya Allah kita akan berbincang dengan Pak Kiai dan Habib Salim. Dan saya di sini merasa sangat bersyukur bisa duduk semajelis dengan para Pak Kiai dan juga Habib Salim. Dan ini alhamdulillah juga satu rahmat untuk kita, satu nikmat untuk kita. Dan kami dari pengurus cabang NU Kabupaten Bone Bolango, sejak saya kemarin beliau Pak Kiai juga sowan ke silaturahmi ke kami di gedung NU di Geraha Muslimat NU di Kabila, dan alhamdulillah ini juga kami ketemu pada siang hari ini. Baik para jamiah Facebookia yang sering dengan kami. Jadi di sini Pak Kiai, kami itu ada program namanya Rauha Berfaedah. Jadi kami setiap pagi, siang atau malam kita sering diskusi. Jadi ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu ini kita ada bincang berfaedah. Jadi kita kemas dalam istilahnya Rauha Berfaedah. Nah, hari ini siang ini kita berada di Sirajut Thalibin, dan kami sering menyapa para jamaah yang sering dengan kami di Rauda ini. Kita sapa dengan jamiah Facebookia. Ini istilahnya dari Habib Salim. Jadi alhamdulillah para jamaah sekalian, kita akan berbincang dengan Pak Kiai Mas Duki. Dan sejak kami masuk di area pondok ini, sepanjang jalan kita menyaksikan logo daripada Nahdlatul Ulama. Orang pakai peci, pakai pakaian yang beridentitas daripada Nahdlatul Ulama. Bahkan bendera NU ini juga sudah terpampang atau sudah ada di areal daripada Pondok Pesantren Sirajut Thalibin. Ini mungkin merupakan ciri khas daripada Pondok Pesantren Sirajut Thalibin yang ada di Kecamatan Mautilango ini. Maka untuk itu kita langsung saja kepada beliau, Pak Kiai Mas Duki. Kami ingin Pak Kiai dulu. Ya, kami berikan kesempatan pertama kepada Habib Salim Al-Jufri untuk bisa
mungkin ada beberapa hal yang uh, bisa menyampaikan beberapa hal penting ataupun mungkin bisa berbincang dengan Pak Kiai. Silakan, Bib. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sulaiman, Kiai Sulaiman Adadau selaku pimpinan Ketua PCNU Bone Bolango, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kiai Ahmad Masduki yang Masya Allah luar biasa. Saya dari tadi masuk ke pondok ini memang suasananya beda memang, alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi suasana pondok itu sangat ya adem, masuk dari gerbang itu Masya Allah ya, rasanya ya pengen lama-lama di sini duduknya, alhamdulillah. Justru ini alhamdulillah kami rasakan itu, dan insya Allah mudah-mudahan ini silaturahim yang barokah insya Allah. Dan buat teman-teman ya, Ustadz Sulaiman tadi bilang Jamiyah Facebooki ya, emang ini agak sedikit lucu sebenarnya Pak Kiai, tapi emang harus disapa seperti itu ya teman-teman yang ada di sana. Dan juga kami sebenarnya sudah niat untuk sowan ke Pak Kiai ini sudah lama, dari awal sejak ketemu sama Pak Kiai itu memang saya berkeinginan untuk sowan, tapi cari waktu yang pas ya, alhamdulillah ini waktu yang kosong kami alhamdulillah bisa mampir ke sini ya, walaupun insya Allah tidak bisa. Dan sebenarnya kalau hati kecil kami pengen nginap di sini, pengen bincang sampai malam sama Pak Kiai, pengen lihat kegiatan anak-anak ya, tapi insya Allah nanti mau cari waktu memang pas hari, satu hari full itu ya kan, bisa lihat kegiatan anak-anak, kita juga ambil faedah, ambil manfaat dari para santri ya. Pak Kiai ini sebenarnya niatnya silaturahim, dan insya Allah niatnya astafid, ambil faedah dari Pak Kiai. Kita orang tidak mau kasih faedah, tapi Pak Kiai yang kasih faedah sama kita insya Allah. Jadi tidak mau kasih faedah sekarang ini. Jadi kita minta insya Allah Pak Kiai bisa kasih faedah kepada kita semua yang hadir, teman-teman yang ada di Facebook ya. Tapi sebelumnya ini mungkin kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung ya di Facebook, yang sudah menonton ya. Di sini ada sudah 17 orang dari teman-teman yang sudah setia menonton. Di sini dari Akbar, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Anti Ma'ruf ya, ada Akbar Bulukumba Sulsel hadir Ustadz ya, dari Sulsel Sulawesi Selatan. Juga ada Muhammad Ibnu Marhaban, Masya Allah. Juga ada Ustadz Adin Mustafa ini dari Mesir ini yang Paguyaman ya, di Hubulo juga hadir, alhamdulillah. Salam takzim ke Kiai, Masya Allah ya. Juga ini sudah banyak teman-teman yang sudah masuk ya, sudah semakin bertambah para penonton. Insya Allah ini kita minta ya faedah dari Pak Kiai, dan mungkin insya Allah dari teman-teman yang ingin bertanya insya Allah bisa bertanya langsung melalui Facebook kami dan insya Allah akan dijawab mumpung ada ahlinya di sini ya kan. Sebenarnya kalau mau bilang Kiai itu alim pastinya, jadi beliau ini termasuk orang alim, dan sebenarnya harus mengumumkan bahwasanya beliau orang alim, sebagaimana dokter gigi kan umumkan beliau dokter gigi ya kan. Orang alim juga harus begitu, supaya orang awam juga jangan sampai salah cari orang alim Pak Kiai. Jadi harus diumumkan Pak Kiai orang alim, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang barokah. Insya Allah saya merasa dimuliakan di tempat ini, alhamdulillah, mengambil kemuliaan daripada Pondok Pesantren Sirajul Talibin ya. Itu mungkin dari saya Pak Kiai, insya Allah. Nanti kita akan bincang-bincang santai. Saya jadi tegang kayaknya ini ya, posisinya ini ya, padahal biasa saja sebenarnya ya kan. Ini kan bincang-bincang santai insya Allah ya, seperti itu ya. Dan saya mohon Kiai untuk bisa memberikan ya 1-2 kata untuk mengawali pertemuan kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang kita muliakan bersama Habibana Salim Al-Jufri, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya untuk bisa selalu mengasuh kita sekalian. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya, Bapak Sulaiman, Ketua PCNU Bone Bolango,
dan teman-teman sekalian, baik yang hadir ataupun yang di rumah. Apa yang tadi? Jamaah Jamiah Facebook ya. Alhamdulillah saya dapat istilah baru. Yang memang kebetulan di dunia Facebook ini saya masih banyak ketinggalan. Insya Allah nanti akan cepat menyelesaikan supaya ndak ketinggalan berita. Yang jelas secara pribadi dan mewakili keluarga pesantren, kami merasa terhormat dengan kehadiran beliaunya. Alhamdulillah ini seperti sudah terkonek dalam hati. Ketika pertama ketemu saya langsung jatuh cinta dan sudah kepingin sowan ke beliaunya. Ketambah kemarin waktu kita sowan ke PCNU Bonebolango, beliaunya sempat nyinggung, cuman waktunya sudah tidak nutut jadi kita tidak bisa sowan. Hari ini kita kalah 1-0 karena kedaulan beliaunya. Tapi alhamdulillah meskipun kalah memang kita harus mengakui kekalahan kita supaya berkahnya tidak hilang. Dan meskipun kalah tapi insya Allah berkah bagi kami karena beliaunya mau berkenan hadir di tempat kami yang ya masih seperti ini. Mohon maaf. Teman-teman sekalian, silaturahmi ini saya kira semua sudah paham dan sering mendengarkan keterangan-keterangan dari para guru kita yang menjelaskan tentang faedahnya silaturahmi baik secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Nah ini terkadang kita karena sudah termanjakan oleh fasilitas, termanjakan oleh teknologi, terkadang silaturahminya sudah dijamak lewat online sehingga offline-nya jarang dibikin, sehingga meskipun silaturahmi bisa kita lewat online kan, tapi tetap karomahnya ya ndak bisa melebihi silaturahmi lewat offline. Dan hari ini alhamdulillah sekali lagi saya sendiri sangat bersyukur ketika beliau berkenan hadir di tempat kita untuk mengawali dan mengajari kami, khususnya untuk sesibuk apapun dan secukup apapun kita bersilaturahmi lewat media, ternyata silaturahmi offline ini sangat penting juga, yakni menyambung bukan hanya sekedar zahiriyah tapi ruhaniyah kita untuk tersambung, salah satunya dengan media bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan ini satu ilmu salah satunya yang bisa kita dapat dengan kehadiran beliaunya di Sirajul Talibin, bahwa marilah kita sesibuk apapun jangan sampai melupakan yang namanya silaturahmi. Bahkan banyak masalah-masalah yang sebenarnya kecil tapi jadi besar karena silaturahmi offline-nya kurang, komunikasinya kurang, sehingga saya sering pesan ke teman-teman saya, ayolah satu komunikasi, yang kedua silaturahmi, offline-nya ini jangan sampai kita tinggalkan meskipun sudah ada beberapa media, beberapa alat yang bisa mewakili kita untuk saling bertatap muka, apalagi di masa-masa pandemi. Tapi jangan sampai ini menghilangkan semangat silaturahmi bertatap muka kita secara offline, meskipun sekali lagi ini sebenarnya sudah bisa kita laksanakan secara online, karena sekali lagi faedah dan barokahnya yang offline ini tetap tidak bisa terkalahkan dengan yang online. Tapi alhamdulillah. Jadi kalau beliaunya tadi menyampaikan tegang, sebenarnya yang tegang duluan saya. Apalagi kalau berbicara dengan Facebook kan, saya memang belum biasa masuk ke Facebook. Tapi insya Allah dengan barokahnya beliau insya Allah nanti cepat menyesuaikan juga. Jadi teman-teman, sedikit cerita tadi sudah dimukadimai di awal. Kalau beliaunya tadi menyampaikan alim, sebenarnya jujur saya ini kalau dibahasakan alim ya mungkin alimun fil qohwah,
alim di dalam perkopian, dunia perkopian ini. Pak Munati paham sekali. Alimum fil qahwah. Di hari-hari saya ngajar mungkin cuman ada waktu-waktu tertentu, tapi waktu yang tidak selalu bisa dipisahkan dengan aktivitas saya memang kopi, sehingga kalau dibahasakan ngalim ya mungkin ngalim di bidang kopian lah. Jadi jujur teman-teman sekalian, jangan nanti terus dinilai karena saya muncul di majelisnya orang besar, saya ini bukan orang besar, enggak, saya orang biasa, saya orang kecil yang kebetulan diberi amanah untuk nemeni anak-anak belajar di Sirajul Thalibin. Jadi saya asli dari Blitar, bukan anaknya kiai, saya anaknya buruh tani, bukan anaknya guru ataupun pejabat, enggak, saya asli anaknya buruh tani. Dan kebetulan dapat istri pun juga anaknya orang biasa, bukan anaknya pejabat atau orang berpengaruh. Jadi mertua saya ini ya tani plus usaha kecil kadang-kadang di pasar. Jadi ketika ada sebutan melekat kiai di saya ini mungkin gara-gara karena hari-hari saya nemeni anak-anak belajar. Jadi sekali lagi saya tetap orang biasa, bukan yang luar biasa karena sudah muncul di majelisnya orang luar biasa. Tapi insya Allah barokahnya meskipun saya orang biasa bisa bersanding dengan orang biasa ini, mudah-mudahan nanti menjadi barokah tersendiri khususnya nanti di akhirat. Karena alhamdulillah kebetulan meskipun makom saya belum selevel beliaunya sebagai santrinya Al-Hafidh Habib Umar bin Hafidh, Allah mentakdirkan tahun 2007 itu saya sempat diutus sowan dengan guru saya ke beliaunya di majelis muwasalah di Pacet Mojokerto, dan saya dapat titipan amaliyah yang amaliyah saya nyambung sanadnya ke beliaunya. Jadi ada, meskipun kalau ilmu saya kalah banyak, tapi amaliyahnya satu sanad, saya punya satu sanad, termasuk Ratibul Haddad, Ratib Al-Atas, Wirid Latif, itu saya punya sanad yang sama dengan beliaunya. Dan alhamdulillah dengan hadirnya beliaunya di sini, bukan hanya sanad amaliyah ini, mudah-mudahan saya kalau diakui santri terlalu tinggi ya mudah-mudahan diakui jamaah beliau yang nanti bisa sama-sama bukan hanya di dunia khususnya nanti di akhirat. Mungkin untuk muqaddimah sementara itu, biar nanti tegangnya sambil ngopi atau rokok sedikit hilang. Ganti Habib atau Ustaz Sulaiman, mari. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Saya pribadi merasakan betapa ketawaduan beliau. Oke, Mas Duki. Saya benar-benar merasa bagaimana berada di tengah-tengah orang yang berilmu. Nah, ini dari penyampaian beliau tadi, sungguh betapa tawadunya beliau ketika kami sowan hari ini di tengah-tengah beliau berada di pondok pesantren Sirajul Thalibin. Ini sangat menampar kita sebagai generasi yang hari ini kita mungkin baru mengetahui beberapa ilmu saja, sudah yang namanya adab terhadap para kiai, para guru-guru, para habaib ini yang semakin luntur di tengah-tengah kita. Alhamdulillah saya pribadi merasakan hal ini. Saya begitu tertampar dengan sikap dan tawadunya Kiai Mas Duki hari ini di tengah-tengah kita yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu Pak Kiai, memang kami datang di tempat ini, kami melihat semacam ada mutiara yang terpendam, yang ini kami melihat langsung, dan ini kami sumber itu harus kita datangi, terutama berbicara masalah nahdien yang kafah, nahdien yang sempurna, seorang kader yang sempurna seperti apa. Demikian juga yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah.
Ini yang sering ada di kita sebagai kader-kader muda NU. Saya walaupun hari ini sebagai ketua pengurus cabang Tanfidhiyah NU Kabupaten Bone Bolango, ini karena saya 93 Pak Kiai sudah di kader di Pemuda Ansor. Mungkin ini terbawa sampai ke kehidupan saya di di kalangan warga Nahdliyin yang mungkin mengamanahkan saya hari ini sebagai ketua Tanfidhiyah pimpinan pengurus cabang NU Kabupaten Bone Bolango. Namun saya masih banyak belajar, terutama kepada para kiai, sehingganya selama ini saya bersama beliau Habib Salim Al-Jufri juga ngalip berkah kepada beliau, dan juga sambil menambah dan memperbaharui pengetahuan, terutama masalah pembelajaran masalah fikih, masalah kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun kami dari alumni pondok pesantren, mungkin kemarin kami di pesantren kami tidak mondok, dan mungkin ini yang membawa kami juga kepingin lagi memperbaharui pengetahuan-pengetahuan ini, terutama yang berhubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kami mungkin mohon semacam ada penjelasan dari Pak Kiai kesempurnaan daripada seorang kader Nahdliyin, dan ini juga akan bisa menjadi pengetahuan juga bagi kita yang ada saat ini. Kebetulan juga kami di sini bersama Ketua IPNU Kabupaten Bone Bolango, rekan Afandi, dan juga ada bendahara NU Pak Mas Munadi, dan juga ada santri dari Majelis Rasulullah yang kami ajak bersama-sama silaturahmi pada siang hari ini. Kami kembalikan kepada Pak Kiai. Jadi ini waktu semua buat Pak Kiai semua. Allahu Akbar. Ya, niatnya seperti itu. Saya kepinginnya sambil merokok biar sedikit nggak tegang, tapi dikembalikan lagi. Berbicara tentang NU, sedikit cerita. Meski di awal-awal saya dan teman-teman Sirajul Thalibin ini dimaknai terlalu lebay, katanya apa-apa diberi logo NU. Jadi kalau saya bilang tinggal, mohon maaf, celana dalam yang tidak ada logonya NU, saya bilang. Ini bukan apa-apa, memang kebetulan khususnya saya mulai dari ibtida, sanawi sampai pergi ke pesantren itu ya dididik oleh guru-guru NU, sehingga ketika sudah di luar Jawa pun saya punya semacam titipan bahwa yang dititipkan ke saya ini bukannya sekedar ilmu, tapi juga harokah dan amaliyahnya NU. Sehingga waktu awal-awal teman-teman bikin pesantren, ya jangan lupa NU-nya, kita sambil tabarukan. Tadi Pak Ketua menanyakan NU secara kafah. Saya kira satu hal yang tidak bisa ditinggalkan di dalam NU, ada bahasanya ittibaul ulama. Ini yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan, rata-rata kadang-kadang teman-teman muda sekarang sering melupakan ini. Di ciri khasnya di NU satu cuman ittibaul ulama saja, ngikut, kalau bahasa Jawanya nderek dengan para ulama. Dalam apa? Segalanya. Ulama ke selatan ya kita ikut ke selatan, ulama ke timur ya kita ikut ke timur, segalanya. Maka kalau dalam hal akidah, harokah dan fikrohnya, bahkan mungkin siasahnya, ini di NU ini memang satu paket, yakni dengan bahasa satu, ittibaul ulama. Sehingga seorang kader NU yang sejati itu siapa? Yang memang benar-benar kader yang bisa menjiwaragai dalam ikut ulama, termasuk ulama kita para habaib ini. Jadi tidak boleh pilih-pilih yang A pilih ikut ulama, yang tidak cocok ikut siapa lagi, yang sana ikut siapa lagi, tidak boleh. Tapi di NU ini ittibaul ulama secara kafah, tidak boleh pilih-pilih. Sehingga dalam hal akidah, amaliyah dan fikroh pun
semuanya ikut ulamanya. Jadi ittiba'ul ulama ini saya kira satu bahasa yang sudah mewakili semua di dalam NU baik secara karakter ataupun semualah di teman-teman sekalian, khususnya mungkin di NU, karena alhamdulillah ini di majelis Rasulullah. Luar biasa kita masuk di majelis Rasulullah. Meskipun saya memang belum aktif selama di Gorontalo, dulu waktu di Jawa sering ikut majelisnya Rasulullah, termasuk majelis muassalah ini yang sebagai muhibbin. Tapi alhamdulillah di sini mungkin nanti kecintaan saya, kerinduan saya ke majelis ini bisa terobati dengan halnya beliau dan sambungnya di majelis Rasulullah ini. Jadi ini penting, apalagi kita di NU. Ini pemirsa banyak yang NU juga. Oh, banyak yang ikut. Yang dari NU. Satu keberuntungan kita khususnya di Gorontalo dengan hadirnya beliau, termasuk eksisnya majelis Rasulullah. Ini sejalan dengan kita yang di NU. Jadi kalau ada orang NU yang mengkhawatirkan perjalanannya majelis Rasulullah, berarti ini kemungkinan belum paham betul dengan NU, bukan majelis Rasulullahnya loh, tapi belum paham betul dengan NU-nya. Monggo dikaji lagi ke NU-nya, karena akidah dan harokahnya majelis Rasulullah ini ya sama dengan kita masalah keaswajan dan lain sebagainya. Nah, keaswajan kan harus nadiyah, itu tambahan orang-orang yang lebih saja saya kira. Jadi teman-teman NU, alhamdulillah kita harus merasa bersyukur bahwa dengan hadirnya beliaunya ini salah satu beban tugas kita dalam mensiarkan aswaja sudah terpenuhi dengan hadirnya beliau, apalagi dengan adanya majelis Rasulullah. Maka kalau selama ini kita sering terjebak dalam harokah yang menyesuaikan dengan isu-isu, kadang-kadang harapan kita terhadap keaswajaan, keaidahan itu sering tertinggal. Tapi alhamdulillah kalau majelis Rasulullah, karena saya dulu di Jawa sudah lama menjadi muhibbin, saya paham betul gerakannya, kajiannya ini tidak terpengaruh dengan situasi kondisi, karena beliaunya selalu istiqomah. Dan harapan kami dengan hadirnya beliau ke sini, ini berkahnya. Kalau tadi beliaunya menyampaikan kepingin istifadah, saya kepingin tabarukan dengan beliau, termasuk pada majelis Rasulullah yang keistiqomahannya sudah tidak perlu diragukan lagi, baik di bidang keaswajaan, di bidang amaliyah, apalagi di bidang syiar agama ini. Yang jelas kalau bicara NU yang kafah, ittiba'ul ulama, ngikut ulama dalam hal apa? Semuanya, segalanya, tanpa pilih-pilih, yang cocok ikut, yang nggak cocok nggak ngikut, cari pengikut cari yang diikuti lagi yang cocok. Itu setengah NU kalau seperti itu. Istilahnya pakai dikatakan holgom hoyal magom. Jadi kalau NU ya ittiba'ul ulama, pokok nggak perlu milih-milih, nggak perlu berpikir-pikir ini nanti seperti apa, ini nanti seperti apa lah. Ini salah satu ciri khas yang nggak boleh kita lupakan kita di dalam NU. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi ingin banyak yang kita tanya kepada beliau tentang kesempurnaan seorang kader ataupun seorang nahdiyin itu. Beliau sudah sampaikan tadi ittiba'ul ulama. Jadi sudah kata kuncinya di situ, ittiba'ul ulama, mengikuti para ulama. Maka untuk itu para jamaah sekalian, baik yang ada dengan kami saat ini, juga yang memantau ataupun yang mengikuti bincang-bincang kita pada siang hari ini. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana seorang kader ataupun seorang nahdiyin itu. Nah, kami juga ingin juga mendengar penjelasan dari beliau masalah tentang pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab seorang nahdiyin dikaitkan juga dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperbawaan. Dia seorang nahdiyin dan juga dia mengamalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perpaduan antara nahdiyin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kami mohon sedikit penjelasan dari Pak Kiai.
Nahdliyin ini wadah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu isinya atau isi intinya di dalam Nahdliyin. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ndak harus Nahdliyin, ndak harus NU, tapi kalau NU asli Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau meskipun beliaunya ndak pakai songkok NU, jangan bilang beliaunya ndak Ahlussunnah wal Jamaah, berarti sampean nggak paham itu. Jadi kalau NU mesti Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah ndak harus NU. Jadi teman-teman NU yang para muhibbin NU jangan mentang-mentang NU merasa paling ahli sunnah wal jamaah sendiri ya, ndak boleh. Ini NU yang belum begitu paham dengan NU mungkin kan itu. Saking senengnya, saking semangatnya NU sehingga merasa paling ahli sunnah wal jamaah, sehingga di luar NU ndak ahli sunnah wal jamaah, itu salah besar. Jadi sekali lagi, kalau NU jelas ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal jamaah ndak harus NU. Yang apa tadi? Kolaborasi antara Nahdliyin dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang kita terjebak ahli sunnah ketika membahas ahli sunnah wal jamaah itu hanya sebatas amaliyah. Seolah-olah kadang-kadang yang tarawihnya 8 itu bukan ahli sunnah, yang subuhnya ndak kunut bukan ahli sunnah. Itu kan salah, karena ahli sunnah itu satu paket, mulai dari akidahnya, syariatnya, bahkan tasawufnya, semua satu paket. Termasuk di dalam syariat pun di Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya satu rumus ya, ada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang semua punya pendapat berbeda-beda termasuk dalam amaliyah. Sehingga teman-teman sekalian, kalau berbicara Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya kita harus mengkajinya secara luas, bukan hanya sekedar di dalam amaliyah. Terutama dalam bidang akidah pun juga perlu kita gali, perlu kita pahami lagi. Kalau mungkin yang teman-teman di NU sering dengar masalah akidah pun, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah NU itu ada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, itu akidah. Yang kedua, di dalam syariatnya ada Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, 4. Nah, tasawufnya kan ada 2, ada Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi ya. Ini semua konsep yang tidak keluar dari para imam ini, baik di dalam akidah, syariat, dan tasawufnya, semua ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita terjebak memaknai ahli sunnah wal jamaah itu dalam satu amaliyah, atau metode amaliyah yang witirnya 3 rakaat 2 salaman, ahli sunnah yang 1 salaman bukan ahli sunnah, itu salah lagi juga. Maka marilah kalau kita membahas ahli sunnah wal jamaah ini perlu banyak kajian-kajian, baik dari sisi akidah, amaliyah, sampai tasawufnya. Karena sekali lagi ahli sunnah wal jamaah itu paket yang besar. Jangan sekali-kali kita memaknai dengan secuil-secuil sehingga mengklaim antum bukan ahli sunnah, ana yang paling ahli sunnah. Jangan sampai seperti itu. Termasuk kadang-kadang dalam hal berpakaian pun dikaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya kan ya tidak ada sambungannya. Saya pakai gamis kayak gitu. Ini tidak ahli sunnah. Bahaya ini. Maka pokok ikut kajiannya beliaunya, insya Allah nanti tahulah seberapa besar dalam kita perlu yang kita perlukan keilmuan untuk menggambarkan ahli sunnah wal jamaah secara kafah. Sehingga kita tidak terjebak pemahaman yang sempit-sempit, sehingga yaitu tadi mudah mengklaim bahwa itu sampean bukan ahli sunnah, Muhammadiyah itu bukan ahli sunnah. Ya salah lagi ini nanti. Ya tetap saya sekali lagi saya ingatkan khususnya teman-teman di NU bahwa kalau NU yakin ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mesti semua ahli sunnah wal jamaah itu di NU. Ada di luar NU, Muhammadiyah, itu ahli sunnah wal jamaah, dan organisasi lain yang tidak keluar dari konsepnya para imam-imam tadi, semua 100% bahkan mungkin lebih ahli sunnah wal jamaah. Apalagi kalau kita sering kita plesetkan di teman-teman Sirajuddin Thalibin itu, karena sudah sering wal jamaahnya, ngopi itu kalau tidak jamaah katanya kurang afdol. Apapun selalu dibikin jamaah. mungkin bisa disambung jenengan lah biar tambah. Memang ya, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Kiai Ahmad Masduki
Beliau sudah banyak kasih ilmu sama kita siang hari ini, udah mau menjelang zuhur. Beliau sudah sampaikan tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau sudah sampaikan tentang NU yang kafa. Jadi memang Kiai kalau mungkin bisa dikatakan ini karena saking sempitnya pemahaman mungkin jadi seperti itu. Itu ada satu perkataan saya ingat dari guru-guru kami seperti Habib Ali Al-Jufri. Beliau pernah mengatakan waktu itu lagi di satu taklim, beliau bilang manittasa ilmuhu qalla inkaruhu. Artinya semakin luas ilmu seseorang kan semakin sedikit ingkarnya sama orang lain. Artinya ketika ilmu seseorang luas, insya Allah ingkarnya sama orang lain lebih sedikit, ya kan? Karena dia tahu, oh di sini ternyata ada perbedaan ulama, di sini ternyata ada khilafiyah. Jadi kan semakin berkurang ingkarnya, ya. Jadi tidak berkelahi lagi kan? Kan repot kalau berkelahi terus ini. Kalau berkelahi terus kan repot juga ini. Umatnya kapan mau baik kalau berkelahi tiap hari? Ya, yang masalahnya lagi berkelahi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini repot lagi. Saking sempitnya. Iya, saking sempitnya pemahaman. Kacamatanya. Betul. Di situ memang ya alhamdulillah juga kemarin kan sudah bikin pertemuan besar-besaran di Chechnya waktu itu. Ya, kalau bahasa Arab orang Yaman bilang Shishan, ya, Shishan di Rusia waktu pertemuan ulama sedunia, Mesir, Yaman, Indonesia kumpul di sana. Kemudian disampaikan bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Ya, akidahnya dari Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga dari pemahaman fikihnya, pengambilan hukumnya diambil dari 4 madhab. Kemudian dari tasawufnya ya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini kan yang harus sebenarnya disampaikan kepada para kader ya Ahlus Sunnati wal Jamaah, Nahdiyin. Insyaallah tetap kita belajar ya. Saya teringat pesan Mbah Maimun Zubair, Pak Kiai, itu banyak tulisan-tulisan di Facebook saya baca. Kata beliau, tolong jangan tinggalkan untuk belajar. Artinya jangan sampai masuk NU bukan jadi cuma ngurus organisasi saja, tapi lupa belajar. Ngurus politik lupa belajar, ngurus ini lupa belajar. Padahal kan intinya kan belajar. Di situ saya juga kemarin sempat baca-baca waktu Harla Ibnu ya. Kan Harla Ibnu ini kan belajar, berjuang, bertakwa, ya kan? Jadi orang-orang kan kalau belajar, insya Allah pasti berjuang, ya kan? Tapi kalau ada yang berjuang tidak belajar kan repot juga itu, berjuang tanpa belajar. Akhirnya jadi radikal ini, bahaya ini kan? Ya kan, berjuang tanpa belajar jadi radikal, ya kan? Nah, tapi hasilnya itu kan bisa masuk kepada bertakwa. Jadi dia belajar, kemudian dia insya Allah berjuang dan hasilnya bertakwa. Insya Allah seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang diharapkan untuk ya semualah, dan saya pribadi dapat banyak ilmu dari Pak Kiai, alhamdulillah, dan terima kasih banyak. Ini Pak Ketua mungkin ada yang ingin ditanya-tanyakan mumpung beliau ada di samping kan sekarang. Kalau sama saya ini sudah biasa tanya-tanya ini. Jadi sudah sering. Jadi emang khusus. Enggak usah. Oh gitu ya. Oh, ittiba ulama. Nah, insyaallah mengikuti ulama ya. Tapi ulama ya jangan sampai ulama-ulamaan juga. Ulama-ulamaan repot lagi nih ulama-ulamaan ya. Jadi kalau ulama ya cari ulama yang hakiki, ulama yang memang betul-betul ulama, ya kan? Jangan ulama-ulamaan. Ada pernah ya ulama-ulamaan ini kan imanuhum fi amflofihim. Nah, ini kan bahaya imanuhum fi amflofihim ini. Ya, jadi insyaallah ulama yang hakiki, yang memang betul-betul ya, yang alim, ya kan? Ya, yang bisa mengajak kepada kebaikan, ya, petunjuk yang benar, insyaallah. Ya, saya rasa itu mungkin. Saya tambah sedikit. Oh ya, silakan. Saya tambah sedikit. Kalau tidak salah 2 hari atau 2 malam yang lalu saya sempat bikin tulisan di grupnya teman-teman. Jadi khususnya teman-teman NU ya. Kita itu tidak boleh lupa. Salah satu motivasi besar kita di NU itu kepingin diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Bahasa santri loh. Berarti ketika kita masuk di NU ini ibarat kita masuk di pesantren yang pengasuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Santri itu ada santri, ada yang kalau di pesantren kan ada yang memang tugasnya ngaji, hari-hari ngaji, ada yang tugasnya ngerawat kambingnya kiai, ada yang tugasnya ngerawat sapinya kiai, ada yang tugasnya nyuci
mobilnya kiai, kan tugasnya macam-macam. Maka semua teman-teman yang di NU, apapun aktivitasnya, banom apapun yang diikuti, jangan lupa kita ini nyantri di pesantren yang namanya Nahdlatul Ulama. Santri loh, apapun aktivitasnya, meskipun sampai tukang rawat kambing, tukang cuci mobil, tukang ngaji, tukang adzan di masjidnya kiai, posisi kita adalah santri. Mau sampean jadi aktivis, mau jadi sampean jadi politisi yang lahir dari NU, jangan lupa kita nyantri, yang konsepnya kembali pada ittibaul ulama tadi. Maka kalau saya seneng istilah-istilah pengkaderan itu diganti istilah ya beda, atau pensantrian atau apa itu lah, biar penjiwaan santrinya ndak hilang. Ya, teman-teman Ibnu nanti mungkin bisa itu pengkaderan itu diganti pensantrian itu biar nanti dapat kita pesantrennya. NU itu pesantren yang besar, yang bukan hanya di Indonesia bahkan sampai di pesantren apa namanya? Itu bahasa Inggris saya enggak begitu paham namanya apa. Jadi sekali lagi NU itu jangan hanya dimaknai sebagai organisasi, karena salah satu motivasi besar kita khidmah di NU adalah kepingin diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Rata-rata ini sering disebutkan di majelis-majelisnya, siapa yang urus NU nanti diakui santri, saya akui sebagai santri, siapa yang menjadi itu khususnya. Berarti rata-rata semua kan motivasinya kepingin jadi diakui santrinya atau mendapatkan doanya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Cuman kadang-kadang praktek endingnya di lapangan lupa bahwa kita ini santri, sehingga jalannya ya namanya santri itu sebenarnya harus jangan sampai keluar dari real apapun aktivitasnya. Meskipun tugasnya tukang cari rumput tapi santri, tukang cuci mobil santri, tukang tukang khutbah selama di pesantren ya tetap santri, sampai tukang masak selama di pesantren NU ya santri. Maka sampai kiai kalau orasi hadir, tapi kalau taklim tidak mau hadir. Ini setengah santri itu, atau santri setengah mungkin. Kalau setengah santri masih mending, tapi kalau santri setengah ini yang bahaya. Setengah-setengah. Monggo nanti dilanjutkan. Saya teringat penyampaian Gus Baha. Jadi NU itu jangan ngatur-ngatur pesantren. Yang seharusnya pesantren itu yang ngatur NU. Jadi sehingganya ini sudah ada kolaborasi ini antara NU juga dengan pesantren. Jadi ada yang jangan kita mentang-mentang pengurus NU, kita yang ngurus pesantren. Ya, itu kalau kita lihat penyampaian Pak Kiai, bagaimana kita seorang hadirin juga seorang santri. Yang berikut Kiai, ini kalau kita lihat hari ini kita banyak terjebak dalam persoalan konsep yang menjadi pertentangan di pembenturan antara konsep, baik itu sesama kita Nahdiyin, sesama kita Aswaja maupun di luar itu. Tapi kita berpikir apa karya kita hari ini? Ya, seperti Kiai Mas Duki hari ini kan kita lihat ada pesantren Sirajut Tolibin. Seharusnya sebuah karya yang menjawab tantangan umat ke depan. Nah, kita hanya terpola pada pemikiran kita yang terjebak dalam persoalan ini yang benar, ini yang salah. Sementara mana karyamu? Ya, Alhamdulillah ini serang ini, serang sana, serang sini. Tapi kalau Pak Kiai sudah memperlihatkan ini karya Pak Kiai. Jadi tidak harus lagi kita berdebat di luar, tapi kita sudah ada yang namanya sebuah wadah yang meng-NU-kan kita, ya, mensantrikan kita. Ini alhamdulillah ini pelajaran besar buat kita ketika kita silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, terutama sama Kiai Mas Duki hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Mungkin Pak Kiai, kami mohon mungkin ada penyampaian akhir dari Pak Kiai sebagai closing statement untuk Pak Kiai tentang untuk mungkin pesan-pesan kepada warga Nahdiyin. Kami persilakan Pak Kiai. Untuk nasihat buat ya. Buat semua. Ya, dan juga Pak Kiai kami sampaikan, alhamdulillah kita di Majelis Rasulullah setiap malam Senin kita istiqomah di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, ada namanya Jalsatul Isnain. Nanti insya Allah ke depan kita agendakan khusus Pak Kiai
untuk memberikan tausiah di jamaah Majelis Rasulullah. Dan kita kemarin sudah melaksanakan daurah yang Habib sampaikan tadi, ada 4 angkatan, dan ini hasilnya mereka setiap malam Senin ikut pengajiannya Habib Salim di masjid. Jadi setelah daurah dia harus ikut pengajiannya setiap malam Senin di Baitur Rahim. Dan ini rata-rata diminati oleh kaum milenial, generasi muda. Jadi kalau kita masuk di Baitur Rahim, ya. Jadi kalau kita masuk di Baitur Rahim setiap malam Senin mungkin tidak melihat orang-orang tua. Mungkin cuma saya yang tua di tempat. Jadi insyaallah, ya. Jadi insyaallah Pak Kiai, kami juga mohon arahan bimbingan dari Pak Kiai pada saya pribadi, juga kepada bagaimana juga NU samanya di Kabupaten Bone Bolango, dan insyaallah mulai malam Rabu depan ini kita akan buka pengajian untuk kitab Adabul Alim Muta'alim bersama Habib Salim Al-Juhb, dan kita akan rutinkan untuk baik generasi muda maupun jamiah NU yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango khususnya. Maka untuk itu kami juga pada saat ini juga, pada kesempatan juga kami mohon kepada Pak Kiai, mungkin ada nasihat-nasihat buat kami untuk bagaimana untuk mengembangkan lagi Nahdiyin ke depan. Kami persilakan Pak Kiai. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Jadi kalau dibahas untuk nasihat, saya tidak berani tengok kanan atau tengok kiri. Nanti takut katulah saya kalau menasihat di kanan kiri saya. Kalau ke sana saya berani. Teman-teman sekalian, yang tidak boleh dilupakan adalah salah satu kaidah fikih, yaitu al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidi al aslah. Apalagi teman-teman NU ini jangan sampai dilupakan. Artinya berpegang pada prinsip dan pola yang lama sambil mencari pola lama yang baik sambil mencari pola baru yang lebih baik. Lah, salah satu yang ingin saya bahasakan dalam kaidah ini, pola lamanya yang masih baik dan tidak boleh ditinggalkan ini pendidikan. Maka sehebat apapun berorganisasi, saya kira tanpa memikirkan pendidikan, kehebatan ini hanya omong kosong lah, saya bilang. Ayo teman-teman NU mau bikin, saya sudah hebat bikin gerakan seperti ini, tapi pendidikannya tidak ada, kosong kehebatannya. Maka ini yang tidak boleh kita lupakan. Kalau tadi beliau menyampaikan salah satu pesan dari Mbah Maimun, bahwa kita ini jangan lupa dimanapun, kalau bahasa beliau mungkin dengan istifadah, kalau bahasa lokalnya ya jangan lupa dengan niat kita untuk selalu belajar. Nah ini kadang-kadang kita ini merasa cukup ketika sudah sekian tahun atau kadang-kadang sekian ikut pengkaderan, sudah merasa cukup bisa, sehingga minat animo belajarnya sudah tidak ada. Padahal ini salah besar. Kasih saya yang sampaikan ke anak-anak ini, mungkin yang ke anak-anak saya, anak-anak santri, bahwa tidak ada orang yang bodoh selama mau belajar, dan tidak ada orang yang pintar ketika sudah berhenti dari belajar. Itu yang sering saya sampaikan ke anak-anak, sehingga saya kepingin khususnya di anak-anak ini sampai kapanpun, sampai dimanapun, tidak lupa dengan yang namanya belajar. Sehingga dulu salah satu doa yang saya senangi waktu di pesantren itu, Bib, itu doa kalau dibahasakan begini, dibahasakan dengan bahasa kita, ya Allah, jadikan saya ini santri, hidupkan saya dalam kondisi santri, dan matikan saya sebagai santri. Dan dulu malah pernah punya cita-cita, saya kepingin mati di pesantren, ya terus akhirnya tidak tahu terus ini bagian dari terijabahnya doa saya dulu waktu di pesantren. Kayaknya kebetulan dulu ada satu teman seangkatan saya meninggal di pesantren. Nah saya istilahnya irilah, ya Allah, saya kepingin meninggal di pesantren. Tapi ternyata malah mungkin Allah mengabulkan doa ini dengan perwujudan lain. Yang saya ingin dulu, saya waktu masih nyantri kepingin kalau meninggal pas waktu kondisi saya masih nyantri di pesantren. Tapi tidak taunya
ketika di Gorontalo ketemu lagi dengan pesantren. Dan sedikit cerita, kalau di pesantren itu kan datang selalu ada yang menyerahkan, ketika pamit ya ada yang mamitkan. Nah, saya ini sebelum dipamitkan orang tua sudah meninggal semua. Jadi sudah tidak ada yang bisa memamitkan saya. Kemungkinan ini salah satu jawaban saya kepingin meninggal di pesantren. Jadi di pesantren selamanya. Maka saya sering bikin guyonan dengan teman-teman seangkatan saya, kalian berarti yang lebih ngalim daripada saya. Lu kok begitu? Ya iya, saya tidak lulus-lulus di pesantren itu. Sampai sekarang masih di pesantren. Kembali ke masalah pendidikan. Nah ini teman-teman sekalian, khususnya di NU. NU jangan jauh-jauh dari pendidikan. Lah ketika berbicara pendidikan kekinian, kadang-kadang teman-teman ini terjebak pada pendidikan yang sifatnya semua harus diformalkan. Sampai ketika muncul perguruan tinggi di NU, semua euforia pandangannya ke sana. Kita lupa bibit embrionya yang paling bawah NU ini adalah pendidikan madrasah. Ada TPA, ada madrasah diniyah, yang selama ini mungkin mohon maaf di wilayah kita ini kurang tersentuh. Kalau ini kurang tersentuh, ya walhasil ndak heran sih ketika endingnya ruhnya ke NU-an sedikit melemah mungkin. Maka dengan prinsip al-muhafadzat alal qadimi sholih, prinsip yang dulu yang bagus itu salah satunya adalah prinsip konsep ndak dimanapun berada, apapun gerakannya, apapun organisasinya yang diikuti, tidak melupakan konsep belajar, prinsip belajar. Sehingga apapun harokahnya atau amaliyahnya didasari dengan pengetahuan dulu atau akidah yang sudah matang. Maka tidak heran kalau sekarang kadang-kadang banyak orang yang semangat beramaliyah, tapi karena memang belajarnya masih belum lulus atau sehingga amaliyahnya kadang-kadang jadi permasalahan di tengah masyarakat. Maka sekali lagi, mungkin khususnya teman-teman NU di wilayah Gorontalo, dengan munculnya Universitas NU, mungkin jangan sampai kita melupakan pendidikan-pendidikan kita di taraf bawah, termasuk pendidikan baik yang formal ataupun non formal, taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, itu yang dari hal-hal yang kecil yang bisa kita inisiasi, bisa apalagi dengan semangat kita bersama-sama, yang meskipun banyak orang memandang hal ini gerakan kecil, tapi manfaat dan barokahnya insya Allah lebih besar ketimbang banyak orang yang memandang hal-hal itu yang gerakan-gerakan yang besar. Yang kedua, di awal saya bahasakan komunikasi dan koordinasi termasuk silaturahmi. Ini sangat penting karena sekali lagi barokahnya silaturahmi selain kita sering pahami dari para penyampaian para mubalik kita, para guru-guru kita, menyambung ruhaniyah, sambungnya ruhaniyah. Sehingga ketika ruhaniyahnya tersambung, minimal kalau tidak bisa menghilangkan, bisa menipiskan perbedaan-perbedaan yang ada. Ataupun seandainya ada perbedaan, itu bisa kita selesaikan di tempat sehingga tidak akan membias kemana-mana. Saya ini meskipun NU Tulen, orang tua saya NU, guru saya NU, tapi alhamdulillah dengan teman-teman Muhammadiyah saya sering silaturahmi. Dengan teman-teman jamaah tabligh saya juga sering ketemu, bahkan beliaunya sering ke sini. Bahkan kalau beliaunya ada guru dari Pakistan, dari Jawa, sering diajak ke sini. Dengan teman-teman LDI ini sebelah ini ya kita sering ketemu. Artinya apa? Silaturahmi lintas organisasi itu juga penting bagi saya, sehingga nanti di akar rumputnya antara pengikut organisasi ini tidak begitu mempermasalahkan perbedaan. Dan kemarin waktu ketemu dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres, karena kita membuat kesepakatan bersama untuk urusan Kamtibmas ini adalah urusan kita bersama, termasuk kita-kita yang sebenarnya nangani pendidikan dan bergelut di bidang keagamaan, sehingga
salah satu yang kemarin saya inginkan dan masuk sudah saya sampaikan, silaturahmi lintas organisasi ini juga penting, karena selama ini yang didengungkan silaturahmi lintas agama. Kalau lintas agama saya kira sudah aman, karena kadang-kadang yang tidak aman kita ini justru di lintas organisasi dalam satu agama ini. Kalau kita dengan orang Kristen toleransinya sudah tidak diragukan, tapi giliran kadang-kadang sesama Islam beda organisasi sudah sering bertengkar. Lah ini kadang-kadang yang terlupakan di kita. Forum silaturahmi antar agamanya sudah terjalin antar agamanya sudah terjalin bagus, tapi antar organisasi dalam satu agamanya kurang. Maka tadi saya sempat sampaikan di tahun 2007 itu saya sempat ikut aktif di Majelis Muashalah ini karena memang di situ ada lintas organisasi dalam satu agama. Saya senang di situ. Tidak membahas perbedaan. Bahkan ini sempat saya sampaikan kepada salah satu sesepuhnya Muhammadiyah, Mbah Yai Daroji, itu saya sampaikan, Pak Yai, ayo kita bikin acara yang ngumpul antara NU dan Muhammadiyah. Terus acaranya apa? Ya yang penting ngumpul, pokok yang penting ngumpul di situ. Kita tidak membahas amaliyah, tidak membahas perbedaan, yang penting ngumpul. Entah itu dengan ngopi bareng atau yang jelas karena beliaunya tidak ngerokok. Jadi kalau kita kemas dengan rokokan tidak nyambung, nanti ada perbedaan. Beliaunya tidak ngerokok, saya yang ngerokok. Apalah. Jadi sejauh apapun perbedaan, saya kira kalau kita mau mencarinya tetap ada satu titik kesamaan. Sehingga khususnya bagi teman-teman NU bedanya keinginan, bedanya pilihan, bedanya persepsi, ini salah satunya adalah yang akhirnya menjadi masalah. Salah satunya adalah kurang silaturahminya kita. Mungkin karena sudah termanjakan dengan HP, dengan telepon, sehingga niat kita untuk bertemu, bertatap muka itu menjadi kurang, bahkan sering terlupakan. Dianggap sudah terwakili semua dengan adanya media. Sehingga khususnya teman-teman NU, saya mengajak, marilah silaturahmi ini penting untuk sekali lagi selain menyambung rohaniyah, menipiskan bahkan mungkin menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada, yang sering menjebak kita dengan adanya perbedaan ini pada perpecahan. Dan alhamdulillah lewat majelisnya beliau ini yang bisa mewadahi dari semua ormas, ini kemungkinan nanti akan menjadi salah satu peredam gesekan-gesekan ketika ada perbedaan di lintas organisasi di wilayah kita Gorontalo, dengan barokahnya majelis Rasulullah ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan karena beliaunya hadir, saya mohon doanya suatu saat saya bisa ikut berjamaah di majelisnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti saya diajari Facebook dengan teman-teman nanti biar aktif secara online. Kebetulan memang masih agak ketinggalan dalam dunia Facebookian. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang dulu sama-sama di pesantren tanya, akun Facebooknya apa? Aduh, akun itu saya belum begitu. Nah, kalau WA ada, saya bilang. Insyaallah mudah-mudahan ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga mungkin. Insya Allah ini yang cukup saya kira. Ada satu lagi Pak Kiai. Iya. Ini kita berbicara masalah radikalisme Pak Kiai. Radikal. Ini biasa kita hanya memahami, kita yang merasa diserang itu, mereka itu kita anggap radikal. Apakah kita menyerang mereka secara terang-terangan? Apakah itu juga kita yang radikal kepada mereka atau seperti apa? Sebenarnya Pak Kiai. Kalau saya ini, karena saya bukan intelektual, jadi pemahaman saya ya pemahaman santai. Kalau sehingga saya memahami yang namanya radikal itu tindakan di luar batas, tindakan yang sampai di luar rel yang ada. Tindakan apapun, baik itu di dalam organisasi atau lintas organisasi, ketika sudah di luar batas norma-norma yang ada, ini semua bisa masuk radikal. Kita pun di NU kadang-kadang terjebak dalam, meskipun jarang menyadari bahwa itu juga tindakan bagian dari radikal, kadang-kadang terlalu nyerang overnya jadi radikal juga. Maka jangan sampailah kita
berbicara radikal, merangi radikal dengan cara yang radikal juga. Maka ikut beliaunya, cara beliaunya ini yang paling jitu, ajak ngaji, ajak kajian, itu cara yang santun yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kita kadang-kadang terjebak semangat merangi radikal dengan cara yang radikal juga. Kalau pemaknaan radikal menurut pemahaman saya, tapi kalau mungkin teman-teman memaknai radikal dengan makna lain, ya lain juga mungkin. Tapi menurut saya radikal ini adalah satu tindakan, baik itu secara fisik atau dengan lisan, yang keluar dari aturan, baik itu aturan agama atau aturan negara yang ada, sehingga kadang-kadang di teman-teman NU pun sendiri juga terjebak dengan tindakan-tindakan yang sedikit banyak mengarah ke radikal dalam hal bukan dalam hal pemahaman, mungkin dalam hal gerakan ini. Maka kalau kita kembalikan tadi, prinsip kita di dalam NU ini adalah nyantri. Selama ini kita pegang betul bahwa santri ini ada aturan, santri ini ada yang diikuti, santri ini setiap harinya mau kemanapun, aktivitasnya apapun didampingi dengan aturan. Insya Allah kita tidak akan gampang-gampang terjebak dengan tindakan-tindakan yang radikal, meskipun niat kita untuk memerangi yang radikal. Bib Salim. Ya, closing statement. Closing statement ini ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai Ahmad Masduki yang telah berkenan untuk menerima kami datang ke Pondok Pesantren Sirajul Talibin. Ini merupakan kehormatan terbesar buat kami, saya pribadi dan Ketua PCNU Bone Bolango, begitu juga Ketua dari IPNU juga yang sempat hadir, dan teman-teman lain juga dari Majelis Rasulullah SAW Provinsi Gorontalo. Ya, insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini bisa mendapatkan keberkahan, insya Allah. Dan juga insya Allah mudah-mudahan hati kita selalu bisa saling mencintai satu sama lain. Insya Allah jangan sampai kita ini wafat dalam keadaan membenci. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khawatimah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu saja insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini nanti silaturahim akan tetap terjalin dengan baik insya Allah. Ya, walaupun melalui WA online, untuk sementara online mungkin. Ya, nanti offline-nya lagi nanti insya Allah. Nanti kalau offline terus kayaknya memang lumayan juga ya, maksudnya. Ya kan Kiai juga sibuk di sini ya kan, insyaallah. Tapi memang harus dijadwalkan nanti untuk silaturahim ke Pondok Sirajul Talibin. Dan saya insyaallah rencana bisa nginap kira-kira Kiai nanti. Kira-kira mau diterima atau tidak nginap ini, bisa ya? Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan bisa nginap di sini. Kayaknya asik insyaallah. Katanya kalau nginap di sini nyamuk itu apa ndak ada Kiai, masya Allah. Mungkin yang tidak ada nyamuk kayaknya wali kayaknya yang tidak ada nyamuk, ya? Cuma satu nyamuknya. Cuma satu nyamuknya. Temannya banyak. Masya Allah. Biasanya kalau nginep di sini jadinya tidak tidur, jadi tidak ada nyamuk. Masya Allah, luar biasa. Nginap di sini yang jadi nyamuk. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi itu saja insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Ya, para jamaah sekalian, Jamiyah Facebookia, para sahabat-sahabat yang masih mengikuti dialog kami pada siang hari ini melalui paket Rauha Berfaedah. Alhamdulillah kita sudah bersama Pak Kiai Masduki dan Habib Salim Al-Jufri. Insyaallah ini akan berlanjut lagi di di Facebooknya kami, dan kepada kita semua kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini, dan juga kepada beliau Pak Kiai sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan kami selalu mengharapkan berkah dari Pak Kiai, doa dan untuk kita semua, khususnya warga Nahdliyin yang ada di Provinsi Gorontalo, khusus kita yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Ini perjumpaan kita pada siang hari ini, dan dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Tangan terkepal, maju ke muka, damailah negeriku, bangkitlah bangsaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.